Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Salah satu yang menentukan hidup kita bahagia atau tidak adalah kualitas relasi yang kita punya. Kalau kita mempunyai kualitas relasi yang bagus dengan orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga kita, dengan sahabat, maka kemudian hidup kita lebih berbahagia. Kesehatan kita juga lebih baik. Namun, banyak di antara kita yang sulit mempunyai relasi yang bagus. Membangun relasi itu tidak mudah. Bahkan banyak persoalan justru sebagian besar muncul dari relasi yang tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa hal sebetulnya yang perlu kita ingat dalam berelasi. Entah itu bersaudara, entah itu bersahabat. Yang paling utama harus dipegang prinsip dasarnya, bahwa relasi lebih penting daripada prestasi, baik, buruk, benar, salah. Kalau kita memperjuangkan relasi, yang paling penting relasi berjalan dengan baik. Jangan sampai karena kita mempertahankan kebenaran, yang penting saya benar, maka seringkali kemudian relasi yang menderita. Akhirnya kebenaran kita tidak punya arti apa-apa. Seperti suami istri, mereka kalau berantem rebutan siapa benar siapa salah, sebetulnya itu sia-sia. Karena benar pun, kalau pasangannya kemudian menderita, kebenaran itu tidak punya arti apa-apa. Maka penting, yang pertama dalam berelasi, memprioritaskan relasi di atas prestasi, di atas benar salah. Yang kedua, perlu diingat juga bahwa setiap pribadi itu mempunyai prosesnya masing-masing. Tidak ada yang sama. Dan karena itu kita tidak perlu memaksakan diri bahwa pendapat saya mesti diterima dan diakui dan diikuti juga oleh orang lain. Tidak perlu, karena masing-masing di antara kita unik dan berbeda. Tidak harus sama. Dan bahkan karena perbedaan itulah dalam relasi bisa terjadi saling melengkapi. Yang ketiga yang perlu diingat adalah bahwa setiap orang di dalam dirinya sendiri, ketika dia sendirian, pada dasarnya mempunyai penderitaannya sendiri-sendiri. Ada kekurangan di dalam dirinya, tidak sempurna. Dan karena itu mengharapkan bahwa orang lain mengerti, memahami, mencintai, dan memenuhi kebutuhan kita, itu membuat kita menjadi sulit untuk berbahagia. Karena kebanyakan orang akan mengecewakan kita. Karena dirinya sendiri juga mengalami penderitaan. Seperti kita, tidak sempurna, menderita. Ada kekurangan. Bagaimana posisi orang yang kekurangan kita harapkan untuk memberi kepada kita? Maka perlu sebetulnya justru kita yang memberi. Kita yang berbagi. Dan disitulah justru cara kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nasihat yang paling baik adalah kita tidak perlu menaruh dasar dan harapan kita untuk berbahagia kepada orang lain. Kalau kita bisa, kita memberikannya. Dan karena itu kebahagiaan sebetulnya adalah proses batin di dalam diri kita sendiri. Maka perlu kita menerima diri kita yang paling utama, mengasihi diri kita sendiri, sadar bahwa tidak sempurna, tetapi tetap bersyukur atas apa yang ada di dalam diri kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Penerimaan, rasa syukur, rasa dicintai oleh Tuhan itulah yang memampukan kita untuk memberi. Dan karena itu tidak mengharapkan. Karena pada dasarnya cinta
hanya bisa unconditional. Kalau cinta tidak unconditional, ya bukan cinta. Karena itu berlatih saja supaya kita bisa memberi, supaya kita bisa berbagi, dan tidak berharap apapun juga. Karena pada dasarnya, dengan keikhlasan memberi itu, seringkali juga akan berbalik kepada kita. Dan di situ relasi kemudian menjadi lebih baik. Karena relasi berdasarkan kebutuhan, akhirnya juga tidak sampai pada relasi cinta yang unconditional. Maka penting kita mengenali diri sendiri, kelebihan dan kekurangannya, dan menerima diri apa adanya, sadar bahwa tidak sempurna, tetapi oke, tidak sempurna itu oke. Dan justru karena itu, kita tetap bisa bertumbuh dalam kebaikan dan kebenaran, dan bahkan di dalam ketidaksempurnaan, kita tetap bisa memberi perhatian, kasih, waktu, dan segalanya. Semakin kita bisa menyangkal diri, semakin kita bisa memberi diri. Dan pada waktu itu justru paradoks terjadi. Semakin memberi, kita semakin penuh. Relasi semakin baik. Dan ketika relasi tidak dibebani oleh harapan-harapan tertentu, relasi itu jauh lebih subur, tidak mengalami banyak kekecewaan. Namun, berelasi dengan mengharapkan supaya mendapatkan pemenuhan dari orang-orang yang mempunyai kelemahan juga penderitaannya masing-masing, kemungkinan besar kita akan mengalami kekecewaan. Lebih baik kita membangun relasi mendalam kepada Tuhan sebagai sumber kedamaian, kepenuhan hidup, kekuatan yang pada gilirannya membantu kita untuk bisa mengasihi, memberi, dan berbagi. Dan di situ kemudian cinta kita menjadi unconditional. Karena kita kemudian berbagi tanpa mengharap kembali. Seperti sang surya menyinari dunia. Seperti Tuhan mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.